semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar. Kalau engkau ditimpa suatu kesulitan, kesusahan, tidak ada yang bisa menyingkapkan yang darimu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah ingin memberikan suatu kebaikan, tak pula ada yang bisa menolaknya, baik itu dari kalangan jin maupun manusia. Itu yang kita katakan setiap selesai sholat, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani'a, tidak ada satupun yang bisa menjadi penghalang atas apa yang engkau ingin berikan. Wa la mu'tiya, tidak pula ada yang bisa satupun yang memberikan atas apapun yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, seperti yang diceritakan pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah contoh model kun fayakun. Ketika semua anak-anak dirazia yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki semuanya sembelih. Tidak ada satupun yang bisa terselamat dari penyembelihan Fir'aun. Razia yang dilakukan oleh penguasa terbesar dunia. Sampai-sampai satu dari 7 keajaiban dunia mengabadikan makam kubur tempat mumi mereka sampai hari ini. Sampai-sampai satu-satunya raja yang jenazahnya masih utuh hidup sampai saat ini masih ada. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kun fayakunnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Wahai ibu Musa, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu ini nanti akan disembelih oleh tentara Fir'aun, la takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Orang akan stres menghadapi perjalanan hidup ketika 2 penyakit hinggap dalam dirinya, terlalu takut dan terlalu sedih. Ini penyakit orang sekarang. Terlalu takut nanti anak cucunya tidak makan, akhirnya dia korupsi. Terlalu takut nanti akan terjadi begini-begini, akhirnya dia curang dalam dagang bisnisnya. Terlalu takut dan kemudian terlalu sedih, akhirnya depresi, stres. Kalau langsung mati nggak apa-apa, ini setengah mati, menyusahkan orang hidup. Nauzubillah. Lalu kemudian Allah SWT mau menunjukkan kun fayakunnya. Lalu kemudian dihanyutkanlah anak kecil itu di sungai Nil. Sungai Nil yang dipenuhi dengan binatang buas yang luar biasa itu tidak dapat memudaratkan bayi kecil yang dihanyutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada rencana skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghanyutkannya seorang perempuan. Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Setelah anak itu dia hanyutkan, hatinya kosong. Menurut ahli tafsir, hatinya kosong, tidak ada memikirkan apapun, yang ada hanya Musa saja dalam hati. Di tengah derasnya air sungai Nil, dihanyutkan sampai ke tempat pemandian Asia, dibawa ke tepian, dibawa ke istana. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala mau menunjukkan kepada kita, kalau tidak mati, kata Allah, tidak. La in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bisyai'in. Berkumpul orang satu dunia ini ingin memudaratkanmu, mencelakaimu, melukaimu, membunuhmu, tidak, kata Allah, maka tidak terjadi. Berkumpul pula seluruh umat di dunia ini ala ayyamfa'uka bisyai'in, ingin memberikan manfaat, menolongmu, mengangkat derajatmu, kalau tidak, kata Allah, juga tidak akan terjadi. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf, kertas lembaran sudah kering. Contoh bahwa tulisan takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak ingin gara-gara kultum subuh ini lalu semua anak-anak muda keluar dari masjid dengan keadaan lemah, lesu, letoy, longlai, loyo. Dan ketika ditanya, kenapa kamu kehilangan semangat? Kata Ustadz Abdul Somad, tinta sudah kering, pena pun sudah diangkat. Saya ingin mengatakan,
bahwa kita hari ini terlalu bertumpu kepada usaha sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam kisah nabi-nabi itu yang besar itu adalah kuasa dan kudrat Allah. Ketika Allah besar dalam hati kita, maka kita menganggap usaha kita ini kecil. Ketika kita merasa besar diri kita, maka Allah akan menjadi kecil. Itu yang dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua karena ilmuku, karena etos kerjaku, karena kemampuanku, karena manajemenku. Akhirnya tenggelam di dalam danau yang disebut dengan Danau Qarun. Untuk cerita lengkapnya tanya imam kita tentang Danau Qarun. Saking hebatnya Qarun, kalau ada orang Jombang yang menggali tanah ketemu periuk terbuat dari emas, spontan dia akan berkata ini adalah harta Qarun. Padahal tenggelamnya di Mesir bisa periuknya sampai ke Jombang. Begitulah hebatnya. Tapi walaupun begitu hebatnya, belum pernah saya sepanjang ceramah ketemu jamaah kenalkan Pak Ustadz, nama saya Qarun. Belum. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bercerita tentang kun fayakunnya. Kalau dulu ada air yang bisa menyelamatkan anak kecil dari razia Fir'aun, dari tenggelamnya di laut Sungai Nil, lalu kemudian air yang lemah lembut itu bisa menenggelamkan Fir'aun. Air yang sama. Air yang sama yang dulu menyelamatkan bayi yang dihanyutkan ibunya ketika tidak ada satupun yang bisa melindunginya, air yang sama menenggelamkan Fir'aun. Allah ingin menunjukkan kun fayakunnya. Air itu juga, padahal airnya sama. Betapa dalam kehidupan ini kita ingin meminta air yang lain. Padahal sebetulnya kalau Allah mau, Allah merubahnya dengan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang bagus-bagus. Fad'uhu biha. Panggillah dia, serulah dia, mohonlah kepada dia. Saya kalau dalam berdoa tetap saya sebut itu, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Fa'alul lima yurid, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun, ya man quwwatuhu bainal kafi wan nun. Wahai engkau yang kuasanya, yang kudrat iradatnya antara kaf dan nun, kekuasaan engkau ya Allah. Maka begitulah Allah mengajarkan kita. Kalau kita bersandar kepada diri kita, ketika diri kita ini lemah, maka hancurlah, tumbanglah. Tapi kalau kita bersandar pada kuasa Allah, saat tangan kita angkat dan mulut berkata Allahu Akbar, di situ ada kekuatan yang besar, yang luar biasa. Ketika semua manusia mengatakan dia akan mati, dia akan tenggelam, dia akan disembelih, dia akan tertelan air, tapi tidak, kata Allah. Ketika semua mengatakan dia akan selamat, bala tentaranya banyak, dia adalah Fir'aun, dia akan selamat melewati Laut Merah, tapi kata Allah tidak, maka dia tenggelam. Dan itu diabadikan. Al-yauma, hari ini, nunajjika, kami selamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu. Ini ayat pernah dikritik orang liberal. Kata dia, kalau dikatakan bahwa Fir'aun itu diselamatkan jasadnya, maka seluruh mumi itu juga jasadnya selamat. Seluruh mumi ketika digali gunung batu-batu besar, itu jasadnya selamat. Lalu apa keistimewaan Fir'aun? Dari mana orang bisa membedakan ini Fir'aun yang mengejar Musa dengan ini Fir'aun yang dijadikan raja-raja mumi itu? Mana perbedaannya? Ternyata Allah ingin menunjukkan ketika ada seorang pakar mumi diperiksa, ternyata di dalam paru-paru satu mumi ini ditemukan garam. Garam tidak akan mungkin bisa masuk ke paru-paru kita, karena paru-paru itu hanya dipakai untuk bernafas. Makanya kalau ada orang minum sambil ngobrol dan mungkin masuk setetes dalam paru-parunya, dia akan tersedak dan bersih, dia akan terbatuk. Kenapa begitu? Karena paru-paru mesti bersih, tidak ada unsur apapun. Lalu kenapa satu mumi ini ketika diperiksa paru-parunya ada garam? Karena inilah orang yang garam masuk ke dalam paru-parunya. Kapan itu? Adrakahul gharaqu. Adrakahul gharaqu, ketika dia tenggelam di Laut Merah dan masuk
garam itu ke dalam paru-parunya. Tidak ada yang paling sakit daripada sakitnya masuknya air garam ke dalam paru-paru. Sakit yang luar biasa. Kematian itu sakit, tapi cara kematian yang menyakitkan diberikan Allah pada orang-orang yang luar biasa. Ada yang matinya hanya dengan nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidung lalu menjalar ke atas menggigit otaknya. Ketika dia ambil martil, dia pukulkan ke kepalanya, dihantukkan ke dindingnya, mati 400 tahun. Namrus, cara-cara mati yang luar biasa, yang mengerikan. Maka ketika saya ceramahkan tentang nyamuk masuk ke otak, segera orang pulang beli anti nyamuk, takut masuk nyamuk ke otak. Padahal itu sebenarnya cara Allah. Allah ingin tunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala dari mulai cara menyelamatkan orang, dari mulai cara mematikan orang, dari cara mulai mengabadikan orang dengan yang istimewa, yang luar biasa. Kenapa? Karena dia memang luar biasa, maka hasil-hasil karyanya juga luar biasa. Fa'tabiru, ambillah i'tibar, pelajaran, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Kalau lampu ini mati, kita cukup pencet stop kontak, dia akan hidup. Kalau AC ini mati, kita cukup ambil remote control, on, dia akan hidup. Tapi mengonkan otak ini adalah dengan kisah-kisah. Semangat hidup bangkit dari dalam. Semangat hidup apa? Semangat hidup kun fayakun. Di saat tidak ada tempat bergantung, ibu adalah orang paling tempat bergantung. Tidak ada tempat bergantung selain ibu. Tapi di saat itu ibu pun menghanyutkan dia. Allah sedang ingin mengatakan tidak ada tempat bergantung bagi engkau wahai Musa kecuali hanya aku. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abdullah meninggal, diasuh oleh ibunya Aminah meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Talib pun meninggal, istrinya Khadijah meninggal juga. Anak-anak perempuannya semua meninggal. Kecuali satu terakhir 6 bulan setelah itu barulah meninggal. Lalu kemudian apa tempat dia bergantung? Tak ada tempat bergantung. Dia berharap menganggap nanti orang Taif akan menolong. Berjalan kaki dia dari kota Makkah menuju Taif. Karena kalau dia naik onta, naik keledai, naik kuda, nanti dianggap dia akan pergi jauh, dia akan dibunuh. Dia jalan kaki 100 km sampai ke Taif. Orang Taif tidak menyambut dia dengan tala'al badru alaina. Orang Taif tidak menyambut dia pakai banner, baleho dan umbul-umbul. Mereka sambut dia dengan lemparan batu. Akhirnya dia mengadu ke balik bukit dan berkata, Ilahi, ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahanku wa qillata hilati. Ketidakberdayaanku wa hawani. Kehinaanku di tengah manusia. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah tempat aku berlindung ya Allah. Pada saat itulah baru Allah menunjukkan kun fayakunnya. Setelah perjalanan panjang, di akhir itu baru datang kun fayakun. Malakul jibal, malaikat jibal, malaikat penjaga segala bukit di dunia ini berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan mana gunung yang paling besar, Jabal Qu'ayqi'an dengan Jabal Abi Qubais. Tunjukkan, akan kutimpakan kepada mereka, rata mereka dengan tanah. Apa jawab Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah engkau, tidak mempersekutukan engkau dengan apapun. Penduduk Taif hari ini 100% muslim. Di saat kemarahan, di saat kekecewaan, di saat tidak ada tempat berharap, tapi Allah ingin memberikan kemuliaan, Allah berikan kun fayakun. Nabi menjawab kun fayakun itu dengan maaf. Maka disitulah letak kemuliaan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kun fayakun itu tidak turun ke kita? Bukan karena airnya tidak turun, tapi karena cawannya tidak siap untuk menampung. Bejana yang disiapkan tidak cukup untuk menampung air hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun akan turun pada jiwa pemaaf seperti yang ada pada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril?
terompah kayu sendal yang diinjak Nabi itu berdarah dan darahnya hampir saja menetes ke tanah. Kata Jibril, kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, kuratakan dunia ini ya Muhammad. Nabi membersihkan darah itu agar tidak menetes ke tanah. Andailah datang malaikat Jibril berkata kepada Abdul Somad, andai darah itu menetes ke tanah, akan kumatikan semua hatersmu Abdul Somad. Langsung saya injakkan kaki saya itu ke tanah. Ternyata kun fayakun itu tidak akan pernah turun kepadamu Abdul Somad, karena hatimu tidak seperti hati pemaaf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama tentang kun fayakun. Nah, kita tidak mau ini hanya sebatas teori. Bagaimana menurunkan kun fayakun yang ada pada Musa, pada Ibrahim, pada Muhammad alaihi wassalatu wassalam ini kepada generasi sekarang? Maka kita perlu mentransfer itu ke umat yang ada sekarang. Bagaimana kun fayakun itu bisa mampir ke dalam hati anak-anak kita? Maka mesti ada perbaikan kurikulum, perbaikan pendidikan, program-program, dan masjid. Masjid apa namanya Ustaz? Masjid Ar-Rayyan. Ada satu pintu surga yang tidak dimasuki kecuali hanya orang yang berpuasa, Ar-Rayyan. Tapi kita sudah masuk duluan ke Ar-Rayyan. Dan masuknya saya ke Ar-Rayyan dalam keadaan berpuasa. Abdul Somad, semua manusia ingin mendatangkanmu ke Ar-Rayyan, tapi aku tidak, kata Allah, kau tak bisa datang. Tapi kalau aku berhendak, kata Allah, maka di saat berpuasalah kau masuk ke dalam Ar-Rayyan. Allah Ta'ala punya kuasa. Dalam satu hembusan nafas dia akan berkata, qala Rasulullah SAW, qala Nabi SAW. Tapi juga dalam hembusan yang sama dia mampu berkata fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Inilah generasi yang akan bangkit dengan semangat kun fayakun tanpa meninggalkan dunia. Sekarang kita melihat ada orang yang luar biasa dengan kehidupan dunia, tapi kun fayakun tak ada dalam hatinya. Satu lagi ada orang yang luar biasa kun fayakunnya, tapi dia meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Wala akhiratahu li dunyahu. Bukan pula yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an. Dapat dua-duanya.